guys, kembali lagi di channel Teropong Film. Di video kali ini, kita bakal ngebahas film yang berjudul Dark Days, yang disutradari oleh Bob Peterson. Film ini menceritakan keseharian Duck dan Tuan Fredricksen setelah selesai pertualangannya. Biar nggak lama-lama, langsung aja simak videonya. Let's go! Film ini dimulai dengan Tuan Fredricksen bersama dengan anjingnya Duck menjual kapal terbang milik Charles. Mereka memilih rumah yang akan mereka beli. Setelah membeli rumah, Tuan Fredricksen kembali menata rumahnya. Dan cerita pun dimulai. Film dimulai dengan Duck yang terbangun di pagi hari. Kemudian, ia membangunkan Tuan Fredricksen untuk sarapan. Setelah mencuci piringnya, Tuan Fredricksen mengendap-endap untuk keluar. Melihat itu, Duck bertanya kepada Tuan Fredricksen kemana mereka akan pergi. Tuan Fredricksen mengatakan bahwa ia mau merakit sesuatu dan menyuruh Duck untuk diam saja di dalam rumah. Saat sedang merakit, Duck pun muncul di sebelahnya. Karena susah diatur, Tuan Fredricksen meminta Duck untuk berpura-pura untuk mematuhinya. Ternyata, Tuan Fredricksen membuat tempat makan untuk burung dan menyuruh Duck untuk menjaga makanannya dari pengganggu. Setelah itu, Tuan Fredricksen pun tidur. Saat sedang menjaga makanan burung, tiba-tiba ada seekor tupai. Duck pun menjaga makanan burung itu agar tidak dicuri oleh tupai. Namun, tanpa sadar, tupai itu datang lewat belakang Duck. Melihat ada sesuatu yang bergerak, Duck melihat tupai itu dan menggonggong agar tupai itu segera pergi. Dengan membawa makanan di mulutnya, tupai itu pun langsung melarikan diri. Tupai itu kembali lagi untuk mengambil makanan. Dan lagi-lagi, Duck gagal menangkapnya dan membuat halaman Tuan Fredricksen menjadi kacau. Dan saat burung itu datang, tidak ada makanan yang tersisa. Duck pun berinisiatif untuk mengambilkan makanan lagi untuk burung tersebut. Belum sempat untuk menaruhnya, karung berisi biji itu pun sudah bocor, karena ulah si tupai. Ia kembali mengejar tupai itu hingga naik ke atas pohon. Dan ia pun akhirnya terjatuh. Beberapa saat kemudian, Tuan Fredricksen pun terbangun, melihat halaman belakang rumahnya berantakan. Dan Duck pun merasa takut ia akan dimarahi oleh Fredricksen karena tidak menjadi anjing yang penurut. Namun, Fredricksen tidak marah dan mengatakan merasa beruntung memiliki Duck. Keesokan harinya, Duck sedang bermain dengan mainan miliknya. Tiba-tiba, bel rumahnya berbunyi. Saat Tuan Fredricksen membuka pintu, terdapat seorang wanita yang membawa sebuah kardus dan menitipkannya kepada Tuan Fredricksen. Ternyata, isi kardus itu adalah anak-anak anjing yang sedang tertidur. Dan Duck pun merasa sangat senang dengan adanya anak-anak anjing itu. Kemudian, Tuan Fredricksen membawa anak-anak anjing itu ke halaman belakang rumahnya. Duck dan anak-anak anjing itu bermain bersama. Duck bermain kejar-kejaran dengan mereka. Namun, lama-kelamaan, anak anjing itu mulai menggigit dan bermain kasar dengan Duck. Tuan Fredricksen datang memberikan makanan kepada mereka. Saat Tuan Fredricksen memberikan makanan kepada Duck, anak-anak anjing itu melahap habis semua makanan milik Duck. Setelah itu, anak-anak anjing itu mulai tertidur. Namun, tanpa sengaja, Duck menginjak mainan yang berbunyi miliknya dan membuat anak-anak anjing itu terbangun. Mereka pun merebut mainan itu hingga merobeknya. Kemudian, mereka juga melihat mainan-mainan Duck yang lainnya dan berusaha untuk mengambilnya. Duck yang melihat hal itu berusaha untuk menyelamatkan mainannya. Tanpa sengaja, Duck melempar mainannya dan beberapa mainannya diambil oleh anak-anak anjing itu. Duck kemudian membuat pagar untuk melindungi mainan-mainannya. Kemudian, datang seekor tupai yang mengambil makanan pada kotak makanan burung.
Melihat ada tupai, anak-anak anjing itu ketakutan. Duck mengajari anak-anak anjing itu bagaimana menjadi berani dengan menggonggong. What I do? You do not scare us. Mereka pun menggonggong bersama. Now go on. Akhirnya, tupai itu pergi. Dan anak-anak anjing itu pun menjadi penurut kepada Duck. Sore harinya, anak-anak anjing tersebut dijemput oleh pemiliknya. Kemudian, Duck memberikan mainannya sebagai kenang-kenangan mereka. Keesokan harinya, di halaman rumah, Duck sedang mencium bau-bau yang ada di sekitarnya. Tiba-tiba, ia mencium sesuatu yang aneh. Karena penasaran, ia mencoba melihat dari mana bau itu berasal. Karena ia merasa bahwa bau itu tidak ia kenali. Duck pun berencana untuk menemukan bau itu dengan menggali melewati bawah pagar. Tiba-tiba, Tuan Fredricksen datang dan menyuruhnya agar tidak menggali dan merusak bunga miliknya. Namun, karena rasa penasarannya, Duck tetap pergi keluar dan melanjutkan mencari bau tersebut. Ternyata, bau itu berasal dari sesuatu yang terbakar di sebelah rumah seseorang. Duck mencoba menggonggong untuk memberitahu seseorang, tetapi tidak ada seseorang di sana. Fire. Does anyone else see the fire? No one sees the... Ia pun kembali ke rumah untuk memberitahu Tuan Fredricksen. Saat kembali ke rumah, alat bicaranya tersangkut, sehingga Tuan Fredricksen tidak mengerti apa yang Duck katakan. Okay. What are you trying to tell me? Kemudian, Duck berusaha untuk mengajak Tuan Fredricksen keluar, dan mereka segera ke tempat kebakaran itu terjadi. Duck pun mendapatkan penghargaan sebagai anjing pahlawan karena telah menyelamatkan kebakaran itu. Pada malam harinya, Duck dan Tuan Fredricksen pulang dari perayaan kota mereka yang telah berusia 150 tahun. Mereka duduk di halaman belakang dengan menikmati malam. Tuan Fredricksen mengatakan bahwa tidak semua anjing biasanya berani untuk ke tempat baru. Ia juga mengatakan bahwa Duck merupakan anjing pemberani. Tiba-tiba muncul kembang api. Melihat hal itu, Duck pun ketakutan dan membuat semuanya berantakan. My face. Squirrel on my face! Dan akhirnya mereka pun masuk ke rumah. Di dalam rumah, Duck masih sangat ketakutan. Ia pun pingsan. Saat terbangun, ternyata masih terdengar suara kembang api. Duck kembali merasa ketakutan. Kemudian, Tuan Fredricksen mempunyai ide untuk memasangkan radio pada telinga. Dan ternyata berhasil. Duck pun berani untuk kembali melihat kembang api. Duck juga mengatakan bahwa kembang api sangatlah indah. Dan ia juga mengatakan bahwa ia sudah berani sekarang. Mereka pun kembali menikmati indahnya malam dipenuhi kembang api. Pagi harinya, Tuan Fredricksen sedang memotong kuku Duck. Duck mengeluh karena ia tidak suka dipotong kukunya. Tuan Fredricksen mengatakan kepada Duck bahwa ia beruntung menjadi hewan peliharaan karena ada yang mengurusinya. Setelah selesai, Duck pergi ke halaman rumahnya. Ternyata di sana ada Russell. Duck menghampiri Russell karena merindukannya. I have missed you. I am happy that... Kemudian, Russell mengeluarkan roti dan memakannya. Duck terlihat sangat menginginkan sekali roti itu. Tiba-tiba, muncul seekor tupai. Ia pun berusaha untuk mengusir tupai itu. Namun, Duck terkejut karena tupai itu bisa berbicara seperti dirinya. Don't care. Don't care. Ternyata, itu adalah ulah Russell. Sehari sebelumnya, Russell membuat alat itu. Setelah selesai, ia membuat alat itu dapat otomatis dikalungkan jika ia menekan sebuah tombol. Keesokan harinya, Russell mencoba untuk membuat jebakan kepada tupai dan berhasil dikalungkan. Russell juga mencobanya kepada burung, dan burung itu juga berhasil terkena jebakan Russell. Karena tupai itu mengejek Duck, Duck pun marah dan menggonggong kepada tupai itu. Here's another one. Try it. I do not like your tail when it twitches. Tiba-tiba, burung di rumah Fredricksen meminta mereka untuk menghentikan perkelahian mereka karena mengganggu waktu tidur anaknya. My baby is sleeping, and if you wake him up, Russell pun disuruh pulang oleh ibunya untuk membuang sampah. Ternyata rumah Russell sekarang ada di sebelah rumah Tuan Fredricksen. Sebelum pergi, Russell memberikan sisa rotinya kepada Duck. Namun, tupai dan burung itu melihatnya dan meminta untuk diberikan kepada mereka.
Mereka pun saling berebutan roti itu. It's mine. Please stay away from my sandwich. Everyone, stop it. Tupai dan burung itu mengatakan bahwa duck itu adalah hewan peliharaan. Dia bisa mendapatkan makanan kapan saja, dan mereka tidak seperti duck. Mendengar hal itu, duck pun mengingat kembali dirinya yang dulu, yang susah untuk makan, dan memberikan roti itu kepada burung dan tupai. Russell pun melepaskan kalung yang dipakai oleh tupai dan burung. Pada malam harinya, duck bertanya kepada Tuan Fredricksen apakah dirinya adalah hewan peliharaan. Tuan Fredricksen mengatakan bahwa duck adalah hewan peliharaannya, tetapi dia juga adalah teman terbaik bagi Tuan Fredricksen. Dan di akhir cerita, Tuan Fredricksen mengatakan bahwa duck adalah anjing yang pintar.